Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita memulai ya ibadah kita pada pagi hari ini. Adik-adik, sungguh bahagia ya. Semoga Kaisan harapkan semua yang ada di rumah sudah pada siap ya untuk live Zoom ya. Nah, adik-adik tentu bersyukur ya dalam dan luar kasih Kristus kepada kita. Semua yang adik-adik yang ingin kita, Tuhan ingin supaya hidup kita mengasihi dan sesama, ngasih Tuhan dan juga bersama adik-adik. Adik-adik, sebelum kita mulai, mari kita mau memuji Tuhan, mau nyanyi lagu Engkau Yesus Tuhanku. Lebih dalam dari apapun, kasih-Mu Bapa, lebih lebih besar dari besar apapun, aku mengasihi-Mu, aku aku mencintai-Mu, Yesus Juru Selamatku, selamanya Engkau Yesus Tuhanku. Selamanya Engkau Yesus Tuhanku. dalam Cintamu Bapa lebih dalam dari apapun, besar-besar kasih-Mu Bapa, lebih besar dari apapun. mengasihi-Mu, aku Aku mencintai-Mu, mencintaimu, Yesus Juru Juru Selamatku, Selamatku. selamanya Engkau Yesus Tuhanku. Selamanya Engkau Yesus Tuhanku. Nah, adik-adik lagunya ya kita mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan. Dan juga adik-adik hari ini sebelum kita mau nyanyi lagi, kita akan mau berdoa ya. Nanti dipimpin oleh Sophia ya adik-adik. Ya, silakan Sophia berdoa. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi ini kami bisa berkumpul bersama-sama untuk mengikuti sekolah minggu hari ini. Tolong Tuhan berkati kakak-kakak sekolah minggu yang akan bercerita firman-Mu hari ini dan berkati kami anak-anak sekolah minggu agar kami mendengarkan firman-Mu dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih ya Sophia. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus, tadi sudah bernyanyi, sudah berdoa, sekarang kita juga akan mau bernyanyi ya adik-adik. Ya, adik-adik Tuhan mengasihi kita, maka Tuhan akan memberikan kepada kita 10 hukum Tuhan. Nah, kita sebelum ya kita akan menyanyi 10 hukum Tuhan ya adik-adik, sama-sama ya, yang semua yang di Zoom juga, walaupun mungkin ada yang nggak hafal, ada yang sudah hafal, itu kita akan sama-sama bersuka cita, kita akan menyanyi 10 hukum Tuhan.
10 perintah Tuhan dalam loh batu diberikan Tuhan kepada Musa. Musa membawa dari gunung Sinai, disampaikannya pada bangsa Israel. 10 perintah Tuhan dalam loh batu diberikan Tuhan kepada Musa. Musa membawa dari gunung Sinai, disampaikannya pada bangsa Israel. Akulah Tuhan Allahmu, jangan menyembah berhala. Hormati nama Tuhanmu, kuduskanlah hari Sabat. Hormati papa mamamu, jangan membunuh, berzina, mencuri, berdusta, dan ingin hak orang. Akulah Tuhan Allahmu, jangan menyembah berhala. Hormati nama Tuhanmu, kuduskanlah hari Sabat. Hormati papa mamamu, jangan membunuh, berzina, mencuri, berdusta, dan ingin hak orang. Perintah Tuhan dalam loh batu diberikan Tuhan kepada Musa. Musa membawa dari gunung Sinai, disampaikannya pada bangsa Israel. 10 perintah Tuhan dalam loh batu diberikan Tuhan kepada Musa. Musa membawa dari gunung Sinai, disampaikannya pada bangsa Israel. Akulah Tuhan Allahmu, jangan menyembah berhala. Hormati nama Tuhanmu, kuduskanlah hari Sabat. Hormati papa mamamu, jangan membunuh, berzina, mencuri, berdusta, dan ingin hak orang. Akulah Tuhan Allahmu, jangan menyembah berhala. Hormati nama Tuhanmu, kuduskanlah hari Sabat. Hormati papa mamamu, jangan membunuh, berzina, mencuri, berdusta, dan ingin hak orang. Mencuri, berdusta, dan ingin hak orang. Mencuri, berdusta, dan ingin hak orang. Itu ngapain mereka? Nah, itu tadi lagunya adik-adik. Semuanya masih tetap bersemangat ya. Tentunya kita terus memuji Tuhan. Kita terus menyembah Tuhan ya. Jadi di dalam kesempatan apapun kita tetap memuji Tuhan ya. Seperti ada lagu tadi 10 perintah Tuhan, di mana diberikan kepada kita semua, buat kakak-kakak, buat adik-adik semuanya. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, sebelum kita akan mau bernyanyi ya, adik-adik, Tuhan ada, firman Tuhan ada di hatiku. Ya, sama-sama adik-adik kita mau bernyanyi, kita memuji Tuhan, untuk persiapkan diri hati kita masuk kepada pemberitaan firman Tuhan yang disampaikan oleh nanti Ibu Yanti. Itu sama-sama yuk kita akan mau bernyanyi bersama-sama. Kubuka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 oh, 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 oh. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah,
Thank you. Terima kasih ya untuk keluarga adik kita Stefani yang sudah memberikan kesempatan ya bersama dengan ibu dan bapak juga dan juga adiknya untuk memuji Tuhan, mempersiapkan pemberitaan firman Tuhan, lagu pemberitaan firman Tuhan. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, yuk kita sama-sama persiapkan hati kita mau dengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Yanti. Silakan Ibu Yanti. Lari-lari aku jatuh, diam. Diam. Ya. Kami jadi lebih dekat kan? Adik-adik, selamat pagi semuanya. Pagi Ibu Yanti. Ya. Nah, sebelum memulai firman Tuhan, Ibu mengajak kalian ke suatu jalan besar. Kalau kita ada di jalan besar, kalian melihat apa? Boleh dibuka mic-nya. Rumah. Ini kalian lihat apa? Gedung merah. Lampu Gedung, betul. Apalagi? gedung. Pohon. Langit. Ada gedung, ada jalan besar, ya ada zebra cross, ya. Nah, kalau ini apa nih? Yang Lintas. merah, betul. Lampu lalu lintas atau disebut traffic light. Nah, kalian pasti semua sudah pernah ya melihat traffic light ini di jalan besar. Siapa yang bisa menjelaskan apa sih gunanya? Tanya nak, angkat tangan. Saya. Ya, coba Untuk jelaskan. lampu merah sama Satu-satu lampu merah apa? lampu merah berhenti. Ya, Lampu kuning bersiap-siap. ya. Kalau lampu kuning, Hijau jalan. bersiap-siap. iya, semuanya pada pinter ya. Nah, adik-adik, lampu lalu lintas ini adalah peraturan di jalan besar, ya. Pak polisi memasang ini tujuannya untuk apa? Supaya apa ya dipasang traffic light? Ayo taat. Mati. Ya, supaya taat, supaya apa lagi? Ya tidak saling tertabrak membuat kecelakaan. Iya, itu siapa tuh yang jawab tuh? Kenneth ya? Nah, iya betul ya, traffic light ini dipasang oleh Pak Polisi supaya tertib pengendara maupun pejalan kaki. Ya, coba kalian bayangkan kalau tidak ada traffic light ini, semua mengendarai seenaknya. Ya, berjalan kaki kita mau nyebrang juga kita pasti Orang-orangnya. iya, betul. Nah, sekarang firman hari ini juga Tuhan memberikan peraturan yang disebut hukum. Ya, gimana ya ceritanya? Mari kita berdoa ya adik-adik. Yuk, lipatkan tangannya. Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi ini kami ingin mendengarkan firman-Mu. Tuhan, tolong kami agar kami boleh mengerti akan firman-Mu dan kami boleh melakukannya dengan setia di dalam kehidupan kami. Ya Bapa, tolong hamba-Mu ini, Bu Yanti, agar menyampaikan firman-Mu Tuhan seturut dengan kehendak. Ampunilah Bapa akan segala kesalahan kami, pimpinlah kami dari awal hingga akhir. Hanya dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, Ibu sekarang mengajak kalian ke suatu gunung. Nah, gunung ini tidak seperti gunung di Indonesia ya. Banyak pohon-pohonnya, tapi ini gersang banget ya. Tidak ada pohon dan dia adanya di
Mesir. Nah, gunung apa ya kira-kira? Siapa yang bisa tebak? Oh, pasti sulit ya, Ibu kasih tahu aja ya. Sinai. Iya betul. Tadi saya menjawab tuh. Orlando. Wah, pintar sekali. Ya, di sini disebut Gunung Sinai. Gunung yang sangat tinggi dan berbatuan. Ya, pohon-pohonnya juga tidak ada. Karena di sana, di depannya adalah padang gurun Sinai. Ya, nah, firman hari ini diambil dari Keluaran 20 pasal 20 ayat 1 sampai 17. 10 perintah Tuhan. Pada bulan ketiga setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka tiba di padang gurun Sinai. Lalu mereka berkemah di padang gurun itu. Persis di depan gunung itu adik-adik. Nah, mereka berkemah, kemudian Musa dipanggil oleh Tuhan untuk naik ke atas gunung Sinai. Wah, Tuhan mau bicara apa ya? Maka naiklah Musa ke atas gunung Sinai. Lalu Tuhan berseru, "Aku telah memimpin bangsa ini keluar dari tanah Mesir. Dan bila sekarang mereka mau mendengarkan firman-Ku dan mentaatinya, maka Aku akan menjadikan mereka harta kesayangan-Ku di antara segala bangsa. Musa, Aku akan hadir di tengah-tengah bangsa ini pada hari ketiga dalam awan yang tebal. Tapi mereka tidak boleh naik ke atas gunung ini. Harus memberikan patok-patok. Patok-patok adalah kayu yang ditancapkan ke tanah. Jadi mereka tidak boleh melewati patok itu, adik-adik. Lalu mereka harus menguduskan diri mereka. Membersihkan diri mereka dan mencuci pakaian mereka. Yang boleh naik ke atas gunung hanya Musa dan kakaknya Harun. Lalu Musa menyampaikan perintah Tuhan itu. Ya, adik-adik bisa lihat ya, mereka mulai membersihkan diri mereka. Pasti mereka kotor karena berminggu-minggu mereka berjalan ya keluar dari tanah Mesir. Dan tidak hanya itu saja, Tuhan juga memerintahkan untuk mencuci pakaian mereka. Pada hari itu, esok, dan pada hari ketiga, Tuhan akan hadir di tengah-tengah mereka dalam awan yang tebal. Setelah mereka membersihkan diri mereka pada hari itu dan esoknya, kemudian pagi-pagi pada hari yang ketiga, mereka berkumpul di kaki gunung Sinai. Terdengar suara petir dan terdengar suara sangkakala yang sangat kencang. Mereka sangat kaget, adik-adik. Suara sangkakala begitu kerasnya. Mereka panik semua dan gemetar tubuh mereka. Karena mereka tidak menyangka bahwa Tuhan hadir dengan suara yang begitu keras. Kemudian terdengar suara Tuhan. Musa naiklah ke atas gunung. Ya, hanya Musa dan Harun kakaknya yang boleh naik ke atas gunung. Sedangkan mereka menunggu di bawah. Apa yang terjadi adik-adik ya? Di atas gunung, Tuhan berfirman, Musa, Aku telah membawa bangsa ini keluar dari tanah Mesir. Maka sekarang aku akan memberikan perintah, 10 perintah kepada mereka. 10 perintah Tuhan ini aku tulis di atas 2 loh batu. Adik-adik, kalian kalau menulis kan di atas kertas ya dengan pensil atau bolpen. Tuhan itu Maha Kuasa. Dia menulis di atas 2 loh batu. 10 perintah Tuhan ini disebut juga 10 hukum Taurat. Hukum Taurat ke-1 adalah, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Artinya, kita mengutamakan Tuhan dalam hidup kita. Misalnya adik-adik kalau pada hari Minggu sudah siap-siap nih mau beribadah. Tahu-tahu datang teman kalian. Yuk, pergi yuk ke mall yuk. Nah, kalian pilih yang mana? Coba, boleh dibuka mic-nya Pak Anto. Pilih yang mana yuk?
Iya, sekolah minggu. Artinya Sekolah minggu. Sekolah minggu. artinya kita mengutamakan Tuhan lebih dulu, ya. Itu hukum Taurat ke-1. Kemudian hukum Taurat kedua adalah jangan membuat patung apapun, jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Mengapa ya Tuhan membuat hukum Taurat kedua ini? Karena pada waktu itu orang-orang Israel baru keluar dari tanah Mesir. Di tanah Mesir mereka mempunyai adat kebiasaan membuat patung adik-adik dan menyembah kepadanya. Tuhan tidak mau. Tuhan makanya membuat hukum Taurat kedua ini adalah jangan membuat patung apapun. Ya, kita hanya menyembah kepada Tuhan. Hukum Taurat ketiga adalah jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Adik-adik mungkin sering mendengar ya, orang melucu-lucu atau berbuat jahat, tapi menyebut nama Tuhan. Itu tidak boleh ya adik-adik. Ya, kita harus menaruh respek, rasa hormat kepada Tuhan. Tidak boleh sembarangan. Hukum yang keempat adalah ingatlah dan kuduskan hari Sabat. Tuhan menciptakan selama 6 hari. Kemudian pada hari ke-7 Tuhan mau kita datang beribadah kepadanya. Kita datang ke sekolah minggu, kita datang ke gereja untuk beribadah kepadanya. Hukum yang kelima adalah hormatilah ayah dan ibumu. Artinya kita harus sayang sama papa dan mama. Gimana ya caranya ya? Ya kita mentaati ya nasihatnya, perintahnya, dan kita mau selalu mengasihi dia sampai kalian besar ya. Nah, hukum yang keenam. Apa ini? Jangan membunuh. Artinya kita tidak boleh melukai orang lain. Kita tidak boleh memukul, mencubit adik atau teman. Tidak boleh adik-adik. Nanti orang yang dilukai akan sedih. Hukum Taurat ke-7 adalah jangan berzina. Artinya mama dan papa harus saling sayang. Saling mengasihi satu sama lain ya adik-adik. Bu. Nah, hukum yang ke-8. Jangan mencuri. Kalau kita menemukan sesuatu barang milik orang lain, kita tidak boleh mengambil adik-adik. Kita harus mengembalikannya kepada yang punya, ya. Dan kalau kita menginginkan sesuatu, kita harus minta izin, tidak boleh mengambil sembarangan. Itu disebutnya mencuri. Hukum yang 9 adalah jangan bersaksi dusta tentang sesamamu. Bersaksi dusta artinya jangan berbicara bohong ya tentang teman kita, tentang orang tua kita, tentang siapapun. Kita tidak boleh berbicara sembarangan ya yang tidak benar tentang sesama kita. Nah, yang terakhir hukum ke-10. Jangan mengingini milik sesamamu. Artinya kita jangan iri hati ya adik-adik. Kalau teman-teman punya mainan, aku juga mau yang itu, Ma. Seperti itu. Tidak boleh ya mengingini milik sesama kita. Kita harus bersyukur dengan apa yang kita punya. Nah, adik-adik, 10 hukum Tuhan ini disampaikan oleh Musa kepada bangsa Israel. Mereka mendengarkannya dan mereka juga mau mentaatinya. Adik-adik, mengapa ya Tuhan memberikan 10 perintah Tuhan ini kepada bangsa Israel dan pada kita? Karena Tuhan mengasihi kita. Dia mau kita hidup benar. Dan kita juga tahu ya mana yang baik kita ikuti dan mana yang jahat kita jauhi. Ya adik-adik, dalam perjanjian baru Tuhan Yesus juga mengajarkan hukum. Tapi tidak 10, yaitu hanya 2. Disebut hukum yang terutama dari Matius 22 ayat 37 sampai 39. Bagaimana ya bunyinya ya?
Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwa, dan segenap akal budimu. Kalau kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, segenap jiwa kita, segenap akal budi kita, pasti kita mengutamakan Tuhan dalam hidup kita. Kita pasti mau beribadah kepada Tuhan. Dan kita tidak mau ngomong sembarangan dengan nama Tuhan. Ya, menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Ya, adik-adik, hukum yang kedua adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, ini mencakup semuanya ada di jadi kita juga mengasihi papa mama, kita mengasihi teman, tidak mau mencuri, tidak mau bersaksi dusta. Itu semua di dalam kalau kita mengasihi sesama kita. Nah, sekarang Ibu mau ngajak kalian nih quiz game sebentar. Ya, kalian buka boleh mic-nya. Nah, kalian lihat di sini sebelah kanan kalian ada tapi masih acak. Siapa yang ingat tadi hukum Taurat ke-1? Ya, Matthew coba. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Ya, betul. Siapa? Orlando. Erga ya, Michael. Orlando. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Salah, bukan. Ayo, Ya. yang kedua adalah Kan jangan aku. Jangan. yang ketiga, Jangan menyebut Ada. yang ketiga Erga ya. Erga coba jawab, Erga. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Ya, betul. Yang keempat, siapa yang bisa? Michael, ingatlah Michael, janji coba kita Michael. dan dua hari Sabat. Nah, sekarang yang kelima. Siapa yang bisa? Siapa yang Jangan bisa? mencuri. Nomor 5, siapa yang bisa? Lando. Matthew. Coba Matthew. Jangan mengucapkan sanksi dosa tentang sesamamu. Benar. Anabel, coba Anabel. Anabel. Jangan saya boleh nggak? Hormatilah ayah dan ibumu. Betul nggak nih ya? Betul. Yang keenam. Janganlah membunuh. Janganlah membunuh. Yang ketujuh. Jangan mencuri. Jangan berzina. Zina. Jangan mencuri. Mencuri. Jangan mencuri. Jangan mencuri. Jangan mencuri. Jangan mencuri. Jangan mencuri. Jangan mencuri. Iya, yang ke-9. Jangan mengibadah sama jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Iya, betul Michael. Jangan Berzina. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Milik sesamamu manusia. Ya, jangan mengingini milik sesamamu manusia. Wah, udah pada pinter-pinternya, hampir hafal semua ya. Hormatilah anak dan ibuku. Nah, adik-adik, Penerapan. ya, adik-adik, Tuhan memberikan 10 hukum Taurat kepada bangsa Israel, juga kepada kita, ya, yang hidup zaman sekarang ini juga tetap berlaku ya 10 hukum Taurat itu. Penerapannya apa sih? Aku mau mengingat akan 10 perintah Tuhan dan melakukannya. Ya, coba adik-adik baca sama-sama. Akunya tunjuk diri kalian. Aku mau mengingat perintah Tuhan dan melakukannya. Akan 10 perintah Tuhan dan melakukannya. Ya. Yang kedua, Aku mau lebih mengasihi Tuhan dan sesama. adik-adik ingat ya, cerita firman hari ini,
bahwa kita akan mengingat 10 perintah Tuhan dan melakukannya. Dan juga kita mau lebih mengasihi Tuhan dan bersama. Yuk, mari adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih firman-Mu telah kami dengar. Kiranya Tuhan dengan pertolongan Roh-Mu yang kudus, kami dimampukan untuk melakukannya di dalam kehidupan ini. Tuhan, biarlah kami boleh mengingat-ingat akan 10 perintah Tuhan ini. Tuhan memberikannya karena Tuhan mengasihi kami, sehingga kami boleh menjauhkan diri kami dari segala dosa. Ya Bapa di sorga, berkatilah adik-adik kami semua, dan kakak-kakak GSM, Papa, Mama, di minggu yang baru. Biarlah kami boleh melakukannya segala yang Tuhan firmankan. Hanya dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, ayat hafalan hari ini diambil dari Mazmur 119 ayat 44. Buka dulu Alkitabnya coba. Saya sudah dari tadi. Sudah, ya, coba yang belum. Mazmur itu adalah perjanjian lama. Dia ada di tengah-tengah dari Alkitab. Ya, kalian kalau buka tengah-tengahnya Alkitab itu dapat Mazmur. Mazmur 119 ayat 44. Sudah belum semuanya? Sudah. Ya. Bunyinya, aku hendak berpegang pada Taurat-Mu senantiasa untuk seterusnya dan selamanya. Taurat di sini adalah 10 hukum Tuhan ya, yang tadi ya. Aku di sini adalah kita, adik-adik. Nah, gimana ya cara hafalinnya? Kalian ikutin ibu ya. Kalau aku, kalian pegang diri kalian. Aku hendak berpegang, satu aja berpegang pada Taurat-Mu, tunjuk kepada Tuhan, Taurat-Mu. Senantiasa untuk seterusnya dan selamanya. Bisa ya? Sekali lagi, coba. Mazmur, baca sama-sama. Mazmur Ayat 44. Aku hendak berpegang Aku hendak Sekali lagi, baca. Mazmur 119 ayat 44. Hendak berpegang pada Taurat-Mu senantiasa untuk seterusnya dan selamanya. Udah, sekarang siapa yang bisa? Saya. Michael. Hansel ya, Hansel, ayo. Ini Michael dulu. Oh, Michael dulu. Mazmur 119 ayat 44. Aku hendak berpegang pada Taurat-Mu senantiasa untuk seterusnya dan selamanya. Ya, pintar. Siapa lagi? Obed. Obed. Mana Obed? Saya. Obed. Hansel dulu ya, Hansel, ya. Mazmur 119 ayat 44. Aku hendak berpegang pada Taurat-Mu senantiasa untuk seterusnya dan selamanya. Bagus. Siapa lagi? Obed. Erga. Mazmur 119 ayat 44. Aku hendak berpegang pada Taurat-Mu senantiasa untuk seterusnya dan selamanya. Ya, pintar. Siapa lagi nih? Stefani ya? Stefani, Bu. Ya, Stefani. Anabel. Ya, sebentar ya, Anabel. Stefani ya. Ayo, Stefani. Mazmur 119 ayat 44.
Aku hendak berpegang pada Tauratmu senantiasa untuk seterusnya dan selamanya. Ya, betul. Siapa lagi? Abel. Kenneth. Mazmur 119 ayat 44. Aku hendak berpegang pada Tauratmu senantiasa untuk seterusnya dan Ya, selamanya. pintar. Siapa lagi? Nabel. Obed. Orlando tadi Nabel. nggak? Nabel. Kire ya? Kire. Ya, Kire. Ayo Kire. Mazmur 119. Kursinya teman-teman dari 119 ayat 44. Aku hendak berpegang pada Tauratmu senantiasa untuk seterusnya dan selamanya. Ya, betul. Siapa lagi? Orlando dong. Orlando ya? Orlando. Oke. Mazmur 119 ayat 44. 119. Aku hendak berpegangan pada Tauratmu senantiasa seterusnya dan selamanya. Ya, berpegang ya. Tauratmu, betul. Terima kasih. Siapa lagi? Anabel. Sama-sama. Anabel. Ayo Anabel, mic-nya dibuka. Mazmur 119 ayat 44. Aku hendak berpegang pada Tauratmu senantiasa untuk seterusnya dan selamanya. Ya, betul. Siapa lagi nih? Matthew Melvin. Matthew Melvin. Ayo barengan. Ayo. Mazmur 119 ayat 44. Aku hendak berpegangan pada Tauratmu senantiasa untuk terusnya dan selamanya. Berpegang ya, bukan berpegangan. Ya, kalau berpegangan berdua. Ayo, siapa lagi? Ella. Ella. Angkat tangannya. Ayo Ella. 119 ayat 44. Aku hendak berpegang pada Tauratmu senantiasa untuk seterusnya dan selamanya. Ya, betul. Oke. Siapa lagi? Yang sudah raise hand Sofia. Sofia, ya. Ayo Sofia. Mazmur 119 ayat 44. Aku hendak berpegang pada Tauratmu senantiasa untuk seterusnya dan selama-lamanya. Ya, bagus. Siapa lagi? Felicia. Felicia. Obed sudah. Oh, sudah ya? Felicia. Felicia. Ya kenceng jadi. Oh, Obed belum Obed jadi belum, tadi ya. betul. Tadi Obed, belum ya, jadi. Obed dulu deh. Ayo Obed. Mazmur 119 ayat 44. Berpegangan Berpegang. Berpegang senantiasa pada Tauratmu pada Tauratmu senantiasa untuk seterusnya dan selamanya. Ya, bagus. Siapa lagi? Felis. Felis. Ya, Felicia.
Ayo Felicia. Mana kakak? Mazmur 119 ayat 44. Belum. Hendak berpegang Ngapain di pada situ? Tauratmu senantiasa untuk seterusnya dan selamanya. Ya, betul, bagus. Oke, Siapa Jovian. lagi? Jufian. Jovian. Ya, Jovian, ayo Jovian. Mazmur 119 ayat 44. Aku hendak berpegang pada Tauratmu senantiasa, Untuk sebab aku mencari titah-titahmu. Belum. Senantiasa, terus? Senantiasa untuk seterusnya dan selamanya. Ya, betul. Siapa lagi? Benedict. Benedik. Ayo Benedik. Mic-nya dibuka. Mazmur 19 119. 119 ayat 44. Aku hendak berpegangan pada berpegang. Tauratmu berpegang pada Taurat dan Fritz. Ya. Berpegang pada Tauratmu untuk seterusnya dan selamanya. Fritz ya ininya. Siapa lagi? Elliot. Oh iya L nih. Mana L? Ayo L. Tadi Elmo juga mana tuh? Mazmur 119 ayat 44. Oh. Aku hendak berpegang berpegang pada Tauratmu senantiasa untuk seterusnya dan selamanya. dan selamatnya. Ya. Siapa lagi? Join belum. Join ya. Ayo join. Clement belum, Bu? Aquiro juga Clement belum belum. nih. Aquiro. Oh, Clemens. Ayo Clemens. Aquiro belum. Masih ada berapa, Bu? Mic-nya dibuka Clemens. Ya. Ayo. Mazmur 119 ayat 44. Aku hendak berpegang pada Tauratmu senantiasa untuk seterusnya dan selamanya. Ya, bagus, pintar. Siapa? Elmo ya? Elmo belum. Ya, Aquiro juga nih. Mana nih kok menghilang? Ayo Elmo dulu. Novita juga belum. Novita belum ya. Mm-mm. Ayo Elmo boleh. Elmo yuk, Mazmur 119 ayat 44. Suaranya nggak keluar Elmo ya? Nggak keluar Elmo. Suaranya nggak ada Elmo. Suaranya belum keluar Elmo. Coba Elmo baca aja nggak apa-apa. Ibu bisa lihat dari mulutnya. Hah? Mic-nya jangan ditutup Elmo. Ya, coba Elmo. Aquiro dulu, kok nggak? Aquiro, ayo. Baca Aquiro. Udah bisa. Oh, sudah bisa. Ayo, Elmo. Ayo. Mic-nya dibuka Elmo. Kali. Aku hendak berpegangan pada Tauratmu senantiasa untuk seterusnya dan selamanya.
Iya, berpegang ya. Bagus. Aquiro, ayo baca Aquiro nggak apa-apa. Atau join dulu, join. Mana join nih? Join. Abim tadi udah, Bu? Abim, Belum. belum Abim. Oh, Ayo Aquiro, baca Aquiro. Mazmur. Join. Oh. Ya, Abim aja dah, Abim. Ayo Abim. dulu dulu. Yuk. Yo. Ayo Abim baca. Atau hafal juga boleh. Mazmur 119 ayat 44. Ya. Aku Dan aku hendak suaranya nggak ada. halo. Udah, ayo. Ayo, Mazmur Abim. 119 ayat 44. Ya. Aku hendak. Aku hendak hidup dalam kelegaan sebab aku Abim. Abim. Ayat 44, Abim. Ayat 44. Aku hendak Aku hendak berpegang pada Tauratmu senantiasa untuk seterusnya dan selama-lamanya. Ya, betul. Ya, mari adik-adik kita baca sama-sama ya. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Mazmur 119 ayat 44. Anak berpegang pada Tauratmu senantiasa berpegang pada Tauratnya. Dan selamanya. Ayat Ya. 40. Ya. Sekarang Ibu mau share aktivitas ya. Oke. Itu buat apa? Nah, adik-adik, aktivitas untuk kelas 1 dan 2, kalian membuat Nabi Musa membawa 2 loh batu. Ya. Kalian bisa print, ini ada di kirim di grup ortu kemarin ya, sama ke Ina. Nah, caranya bentar ya. Sebentar. Nah, ini. Caranya yaitu kalian setelah print, kalian warnai. Terus kemudian kalian gunting. Ya. Setelah gunting, kalian membuat lengan. Ini kan ada pola lengannya nih. Dari kertas origami. Ya, origami tahu kan kertas warna ya, sesuai dengan pola ini. Terus kemudian kalian lipat-lipat seperti tangan gitu, lengan. Ya, dilipat-lipat. Setelah itu kalian tempel deh. Seperti ini. Ya, Ibu kasih contoh. Nah, sekarang untuk yang kelas 3 ya, kelas 3 kalian membuat buklet. Caranya kalian print ya. Ini kalian print nih semuanya ya. Hukum ke-1 sampai hukum ke-1 sampai ke-10. Ini ada titik-titiknya kalian tulis ya. Kelima, hormatilah ayah dan ibumu dan seterusnya. Caranya kalian print, kemudian kalian potong-potong, tulis isi ya, diisiin semua hukum-hukumnya. Terus kemudian kalian lipat secara vertikal. Nah, seperti ini nih, ada contohnya ya. Dilipat secara vertikal. Kemudian kalian susun ya, urutan ke-1, ke-2, ke-3, ke-4 sampai ke-10. Itu kalian lem dari belakangnya itu. Ya, nanti hasilnya akan seperti ini. Ya, Ibu akan kasih lihat dulu ya. Bentar. Jadi ditempelnya kayak gini. Nah, ini ya yang untuk ini nih. Untuk yang kelas 1 dan 2
yaitu Musanya membawa 2 loh batu. Ininya dilipat-lipat nih seperti ini, jadi bisa goyang, ya. Terus seperti ini. Ini untuk kelas 1 dan 2. Ya, Kelihatan ya? yang kelas 3 itu Nah, kelas 3 seperti ini. tempelnya kayak gini. Nih, tempelnya gini. Waktu kalian melipat, kalian tempel dari belakangnya. Jangan yang ininya ya. Nanti nggak bisa Pakai apa nih? Yang putihnya pakai lem uhu boleh, lem kertas boleh. Nah, kalian sebelumnya susun dulu. Nah, seperti ini. Kelihatan nggak? Ini yang awalnya. Aku nggak bisa ngeprint karena tulangku nggak ada di rumah. Emang Nah, ini yang awalnya ya. Terus kemudian yang hukum ke-1 seperti ini. Nah, bisa dibuka tuh. 2, 3, dan seterusnya. Nah, kalian bisa gantung ini. Kelihatan nggak? Kalau nggak Kelihatan bisa ya? di print kayak mana? Kalau nggak di print, kalian bisa nggak bikin seperti ini bentuk? Bisa juga kalian bikin seperti bentuk ini. Minta mama bantuin ya. Nanti ditulis. Kalau itu batas kumpulannya hari Kamis ya? Ya, batasannya hari Kamis. Ya, adik-adik. Tulangku Sampai di sini dulu yang aktivitasnya. Sekarang lanjut ya. Lanjut dengan persembahan ya. Bersama Kak Ihsan. Kak Ihsan, silakan. Belum dibuka, San. Masih di mute, San. Kak Ihsan, mic-nya dibuka. Terima kasih Bu Yanti. Ya, adik-adik, apa yang sudah disampaikan Bu Yanti tadi, tentunya kita mohon kepada Tuhan agar supaya Tuhan bisa menolong kita ya adik-adik ya, dan dapat bisa melakukan 10 perintah Tuhan. Adik-adik, sekarang kita akan mau memberikan persembahan seperti biasa, disiapkan amplopnya, dan juga ada kotak yang seperti ini ya. Jadi kita siapkan, uangnya kita masukin ke dalam amplop, atau kita juga bisa kalau nggak ada juga bisa encourage atau ada ya di gereja, atau juga kita bisa transfer ke rekening gereja. Nah, ini bisa dibawa nanti pada saat nanti kita mama papa semua ke gereja, kita bisa bawa titipkan ke mama papa untuk dikasih persembahan di gereja. Adik-adik, sebelum kita memberikan doa lagu persembahan kita, aku bawa dan berikan. Videonya nanti lagunya itu dibawa lesson sama Erga nantinya. Ya, silakan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Adik-adik, doa persembahan nanti Abim yang nanti akan bawakan ya. Abim, sudah siap belum Abim? Iya. Oke, siap ya. Ya, silakan Abim. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu yang tidak pernah berhenti di hidup kami. Sebentar lagi kami akan memberikan persembahan yang terbaik lagi bagimu. Kiranya apa yang kami berikan berkenan kepadamu, ya Tuhan. Amin. Makasih ya Abim. Nah, adik-adik, ada ini nggak Bu Yanti untuk aktivitas minggu lalu nggak ada ya?
Nggak ada kata Ina. Nggak ada ya. Baik. Adik-adik, kita akan mau menyanyi ya, mau memuji Tuhan sama-sama. Akhir dari ibadah kita, lagunya mengasihi Tuhan dan sesama. Pilihan minggu. Apa nih lagunya? Ku mengasihi Tuhan dan sesamaku mulai sekarang. Ku mengasihi Tuhan dan sesamaku selama-lamanya. Yesus disalib mati bagiku, hapuskan segala dosaku, dan jadi anak Bapa surgawi. Ku mengasihinya selamanya. Ku mengasihi Tuhan dan sesamaku mulai sekarang. Ku mengasihi Tuhan dan sesamaku selama-lamanya. Ya, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, seperti lagu tadi ya, mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama. Semoga ini yang menjadi menjadi kehidupan kita adik-adik. Kita bisa mengasihi Tuhan lebih dan juga mengasihi sesama. Adik-adik, Kak Ihsan mau tanya nih buat adik-adik, apakah ada yang nanti mau didoakan? Tolong full. Boleh Pak, boleh gak doain teman aku yang sekarang lagi positif? Saya sedih. Siapa? Temanku di sekolahku ada yang positif, tolong doain. Namanya siapa? Teman sekelasku. Namanya siapa, Orlando? Cheryl. Siapa? Cheryl 3D. Cheryl. Kenapa dia berhenti? Kurang jelas? Kena itu, kena COVID. Kena Oh COVID. iya. Cheryl. Cheryl ya. Baik, ada yang lain adik-adik? Sebelumnya pengumuman buat onsite bisa dikasih tahu kali Bu. Oh iya. Nanti setelahnya aja, Bu Lina. Setelahnya aja. Takutnya pada bubar. Jangan bubar dulu ya adik-adik ya. Ntar ada pengumuman ya. Ya, siapa lagi yang mau didoakan? Nggak ada. Baik ya. Kita mau sama-sama ya, mau berdoa ya penutup. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang sungguh baik, kami mengucap syukur karena kami juga dapat menyelesaikan rangkaian daripada ibadah ini. Apa yang Tuhan yang sudah disampaikan dari dalam apa yang disampaikan oleh Bu Yanti menjadi satu kekuatan bagi kami, bagi anak-anak juga. Biarlah Tuhan kami dapat melakukan di dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan atas pimpinan penyertaan Tuhan sehingga Tuhan ibadah kami boleh kami selesaikan dengan baik. Bapa di dalam surga, di kesempatan ini kami juga mau berdoa bagi Cheryl juga adalah keadaan sakit kena COVID, kiranya Tuhan yang dapat menyembuhkan, Tuhan dapat menolong, sehingga Cheryl dapat bersekolah kembali bersama dengan teman-teman. Bapa di dalam surga, inilah kami jelaskan. Kami juga berdoa juga bagi teman-teman anak-anak juga besok akan sekolah ya Tuhan. Kiranya juga tolong Tuhan berikan hikmat marifat-Mu ya Tuhan, supaya anak-anak-Mu Tuhan dapat belajar mengikuti pelajaran dengan baik. Kesehatan, kekuatan terus prima bagi kehidupan anak-anak-Mu dan bagi kami semuanya. Terima kasih Bapa di dalam surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Apa pengumumannya? Sebentar. Orlando tanya dong, temennya ada yang kena, kamu sekarang PJJ atau tatap muka? Masih PJJ sih, kemarin tetap muka.
Oh, Anda karena PJJ. ada yang kena PJJ lagi Ruti. ya. Oke. PJJ itu artinya sih PJJ artinya apa? Pembelajaran jarak jauh. Iya. Online. Iya. Silakan Pak Anto. Adik-adik, mulai bulan Agustus, jadi minggu depan kan masih tanggal berapa? 31. 31. Nah, 31 kita masih Zoom. Nah, kita mulai tanggal 7 Agustus, kita sudah mulai onsite. Jadi kita beribadah lagi di gereja. Untuk kelas 1 sampai 3 itu jam 10. Untuk kelas 4 sampai 7 itu jam 7.30 pagi. Kita nanti akan kembali ke ruang ibadah yang biasa, nanti akan diatur di sana. Jadi diingat kelas 1 sampai kelas 3 jam 10. Jamnya sama seperti ibadah sekarang, cuman kita beribadah di gereja. Seperti biasa, cuma nanti tolong diperhatikan prokesnya. Jadi jangan lupa pakai masker. Ini sebentar. Ya. Manto, Ya. maaf ya, aku punya ada kayak nangis-nangis gitu. Apanya? Kenapa? Aku punya adik, nangis Adik? terus. Oh iya. Maaf, Ya. Oke. maaf, kedengaran banget suaranya. Nggak apa-apa, didengarkan aja. Jadi prokesnya tetap sama seperti kita bersekolah. Jadi menggunakan masker, siapkan juga cadangannya di dalam tas. Barangkali talinya putus atau lain-lain atau kotor. Terus yang kedua, botol minum menyediakan masing-masing ya di dalam tasnya. Terus uang persembahan dimasukkan ke dalam amplop. Jadi nanti tinggal dimasukkan ke dalam kantong persembahan. Itu sudah disediakan dari rumah ya, jangan di ruang ibadah, jadi lebih bersih. Terus jangan lupa di bawah ketika masuk ke gereja, di depan tuh ada cuci tangan dahulu, cek suhu. Nanti ada temperatur di situ, cek suhu juga. Kalau anak-anak boleh cek suhu di lantai atas oleh guru masing-masing. Kenapa? Bawa bekal boleh, tapi tidak boleh dimakan di area gereja. Nanti setelah keluar baru boleh makan. Karena nanti buka masker, virus lagi. Jadi Bubarnya kapan, Pak? Ya? Bubarnya kapan? Ya setelah selesai bubar. Ya Jadi, kapan? Jadi selama kita beribadah di gereja, jangan buka masker ya. Dan Jam duduknya berapa, juga nanti diatur berjauh-jauhan juga. Lanjutnya, Kelas dismissnya kapan? ya. Kapan? ASN, kalau yang merasa badannya kurang sehat, panas-panas atau flu, pilek-pilek, sebaiknya di rumah saja. Ikut ibadah dari rumah. Nanti akan dikasih link ibadah oleh Bina Warga, dari Bina Warga atau dari nanti yang akan dikirimkan linknya untuk yang kurang sehat, supaya kita yang beribadah di gereja semua boleh sehat. Terus kalau yang ini yang ketujuh Pak, ya. Yang 7 kayak Orlando gitu tadi contohnya. Kalau yang sedang apa tuh namanya? PJJ. PJJ ya lewat YouTube boleh. Itu nanti linknya akan diberikan. Terus setiap ruang kelas nanti kita akan siapkan hand sanitizer, jadi jangan lupa nanti tetap jaga jarak. Kita duduk di bangku supaya jangan berdekat-dekatan dulu, karena kita kan tetap harus menjaga prokesnya supaya semua tetap sehat. Orang tua nanti hanya mengantar di bawah. Jadi ketika sudah selesai baru akan naik, jemput langsung pulang. Gitu. Kalau misalnya ibadah nanti sudah belum selesai, tapi SM sudah selesai, nanti akan disediakan
film atau bacaan. Kira-kira seperti itu. Orang tua nanti akan menunggu di lantai 2 di ruang serbaguna. Dan yang sudah selesai nanti baru dijemput langsung pulang. Ya, Hansel gimana? ASM itu artinya sih ASM. Anak sekolah minggu. OSM orang tua sekolah minggu. GSM guru sekolah minggu. Ya, oke. Ada yang mau bertanya? Ini masih 2 minggu lagi, masih 2 minggu. Jadi tanggal 7 Agustus. Oke. Minggu depan masih depan, online ya, ya, masih Zoom ya, masih Zoom. Jam 10. Nanti ingatkan juga ke anak-anak teman-teman yang lain, mungkin punya kakak adik. Jadi kalau yang kelas 1 sampai 3 itu bulan Agustus jam 10. Oh ya kan, aku punya adik. Ya. Itu yang kelas 4 sampai 7 jam 7.30. Karena ada perubahan jam ya. Kan biasanya jam 8. Nanti berubah jam 7.30 untuk yang kelas 4 sampai 7. Oke? Adik, tambahan sedikit Pak. Adik-adik yang onsite ini hanya kelas 1 sampai kelas 7 ya. Yang punya adik Batita dan TK tidak boleh diajak ya adik-adik ya. Hanya kelas 1 sampai kelas 7. Dan tolong diingat, adik-adik sudah vaksinasi semua kan ya? Sudah. Sampai ke berapa? 2. Kedua. 2, 3 belum? Belum ada program Belum anak-anak ada. booster. Nanti kita vaksin. Oke. Ada lagi Bu Yanti? Silakan dilanjut. Sudah. Kak Ihsan ada lagi nggak Kak Ihsan? Mic-nya belum dibuka Ihsan. Cukup, Bu Yanti, Oh cukup. ya, ya udah. Ya. Sampai ketemu minggu depan ya. Sampai Bye. ketemu minggu depan. Thank you. Dadah, selamat hari Minggu. Ya, selamat Dah, selamat hari Minggu. Dadah. ya. Selamat hari Minggu. Dah. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Ya, selamat hari Minggu. Dah. Dadah. Bye, Annabelle.